Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para saudara dan saudariku, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Ekaristi. Dan jauh dari itu kita boleh bersyukur atas apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari raya kabar sukacita. Nah, kalau di dalam penanggalan liturgi 9 bulan sebelum perayaan kelahiran Yesus, itu saat ini, hari ini kita merayakan penjelmaan 25 Maret, dan menurut penginjil Lukas, malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Maria yang di Maria ditentukan untuk melahirkan putra Allah. Itu dalam bahasa saya, di proses Maria mengasuh sebelum ia sungguh-sungguh paham. Kita semuanya tidak pernah mengandung, jadi tidak tahu prosesnya seperti apa. Namun hal yang menarik bagi saya, dalam ketidakpastian, banyak hal yang tidak ia pahami, namun ia taat dan memberikan dirinya. Boleh kita sadari bahwa hari raya kabar sukacita, kabar yang menggembirakan, namun juga menuntut kesetiaan, kerelaan untuk menanggapi kehendak Tuhan ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari dalam kesempatan ini kita persembahkan kepada Tuhan diri kita, dan secara khusus dipakai oleh Tuhan. Kita sadari bahwa masing-masing kita dipanggil oleh Allah sendiri dengan caranya masing-masing, baik itu sebagai saudara-saudari dalam hidup religius atau juga dalam keluarga dan di tengah masyarakat dalam situasi kita, apapun keadaan kita. Mari kita persembahkan pada Tuhan doa untuk orang tua kita, dan khusus ibu kita masing-masing dimanapun berada, dengan berbagai hal yang telah dialami dan dilalui untuk membesarkan masing-masing kita. Kita juga persembahkan kepada Tuhan untuk para ibu yang dalam situasi ini mengalami banyak kesulitan. Kita juga persembahkan pada Tuhan untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini. Berdoa untuk seorang donatur kita, Bapak Simon Rahmat. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat dan kekuatan baginya. Juga untuk keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan pada hari ini. Semoga keluarga-keluarga ini pun senantiasa bertekun meneladani semangat hidup Bunda Maria. Mari di awal Ekaristi ini menyadari akan segala kerapuhan dan kelemahan hidup kita, kita mohon ampun. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bunda yang tak bernoda. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui malaikat Gabriel, Engkau meminta kesediaan Bunda Maria untuk menerima Engkau di dalam rahimnya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui Bunda Maria, Engkau menjadi manusia untuk mencurahkan rahmat ilahi kepada kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah
mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami menyukurkan Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabda menjelma menjadi manusia dalam diri perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allah, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah,
entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahmu juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kesetiaan dan keselamatanmu ku bicarakan, kasih dan kebenaranmu tidak ku diamkan, tapi ku wartakan kepada jemaat yang besar. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata,
kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Jadi mula-mula ia berkata, engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi, yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih, ibu dan bapak, anak-anak, siapa saja mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Saya merenungkan beberapa poin ini. Pertama berkaitan dengan kabar sukacita. Kalau kabar yang menggembirakan, biasanya kita menyambut dengan ya, ini apa, sesudah ini apa, sesudah mengetahui peristiwa itu, lalu kita akan semakin semangat mengetahui. Namun saya yakin bahwa apa yang dialami Bunda Maria ini tentu berbeda. Bisa jadi kalau kita membaca, merenungkan terus-menerus kisah ini, maka sudah sangat familiar bagi kita. Namun yang saya renungkan pertama-tama, poin bagi saya, kiranya juga bagi kita semua, pertama reaksi Bunda Maria. Apa yang dikatakan di sini ketika malaikat itu datang kepadanya? Reaksi Maria ketika malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Misalnya ini, bayangkan saja saya datang, saya kasih tahu Kayus, Tuhan menyertai engkau. Apa reaksimu? Biasa saja. Lihatlah, reaksi atau respon kita itu menentukan apa yang kita akan hadapi. Dan Maria responnya berbeda. Apa yang dialami oleh Maria? Maria terkejut mendengar perkataan. Kayus biasa saja. Ada yang lain? Oke. Bingung. Si bapak yang di belakang, Pak Haji, senang. Respon kita itu menentukan langkah apa yang akan kita ambil, langkah apa yang akan kita hadapi. Maria terkejut. Nah, keterkejutan Maria nanti kita tanya kalau sudah mati. Tetapi bagi saya secara pribadi, keterkejutan itu mengandung reaksi, bisa jadi karena keingintahuan, atau tadi salah satunya bingung. Itu reaksi secara manusiawi, dan itulah yang dialami oleh Bunda Maria. Belum selesai keterkejutannya, lalu apa yang dikatakan? Jangan takut hai Maria. Dia masih bingung. Malaikat katakan jangan takut. Rasakan bagaimana betapa Bunda Maria dalam kebingungannya, tetapi diberi kata-kata seperti ini. Dan ia dalam situasi itu, bayangkan saja Bunda Maria di jalan itu masih sangat muda. Tetapi itulah yang dialami. Dan Bunda Maria pada akhirnya mau memberi jawab bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kata yang dipakai adalah hamba, atau bahasa kerennya itu osin. Tahu osin? Osin itu pekerja yang tidak ada berhentinya. Itulah yang saya maknai. Dan para suster PRR itu salah satu yang menghidupi semangat hamba yang luar biasa itu. Apapun itu dikerjakan, hamba. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ini adalah ketaatan, kerendahan hati,
dan semangat untuk menyerahkan seluruh diri. Kesenangan-kesenangan ditinggalkan. Nah, ini yang sulit bagi kita di dalam ini. Taat, rela ikut Tuhan, bukan ikut maunya, ikut saya punya mau, saya mau senang-senang saja. Disuruh ke sana oleh Tuhan, saya ikut ke sini. Ikut yang saya mau. Dan itu sering sekali bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan gambaran ini bagi saya secara pribadi mau membantu agar boleh taat tetapi yakin dan percaya. Nah, ini yang membedakan. Bunda Maria juga diberi bukti bahwa Elizabeth pun mengandung, tetapi dalam situasi itu belum merasakan apapun. Terkadang kita dikasih bukti, kamu diberkati oleh Tuhan loh. Masa sih saya diberkati Tuhan? Reaksi kita akan selalu tidak paham. Tetapi sesudahnya kita akan merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Taat, penyerahan diri, dan mau berjalan bersama dengan Allah sendiri. Dan bagian yang terakhir, malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah perjalanan seorang Bunda Maria. Kita semua tahu bahwa Tuhan menyertai, tetapi di kitab suci dikatakan malaikat itu meninggalkan dia. Maka bayangkan saja kita yang kadang-kadang tiap kali berdoa pun hanya merasakan kasih Tuhan, tapi wujudnya tidak ada. Wujudnya apa yang kita rasakan. Malaikat meninggalkan dia. Bunda Maria bergumul dengan banyak hal dalam ketidakpastian. Dan ini adalah wujud iman kita. Kita dibentuk, kita diberi inspirasi oleh pengalaman hidup Bunda Maria. Dan membantu kita untuk merasakan bahwa dalam banyak hal kita tidak paham berkaitan dengan iman. Maka yang dibutuhkan adalah penyerahan diriku. Penyerahan diri Bunda Maria menjadi teladan bagi kita. Apalagi kita ini Yesus Cece ya. Hati tersuci Bunda Maria. Kita boleh meneladan semangat ini. Respon, lalu taat, patuh akan apa yang tidak pasti. Dan pada akhirnya merasakan bahwa terkadang kita merasakan kesendirian. Karena malaikat meninggalkan Maria. Dan kita pun berjalan terkadang merasa kesendirian itu. Bahkan di tengah komunitas pun merasa sendiri. Yang kadang ditinggal. Dan itulah realitas yang kita hadapi. Semua kita akan mengalami. Tetapi pengalaman ini membantu kita untuk senantiasa bertumbuh. Sekalipun itu kita merasa ditinggalkan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, mari kita mohon agar kiranya dalam perayaan Ekaristi ini kabar sukacita. Yang dimaksudkan adalah kegembiraanku mempersembahkan diri karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan di dalam Mazmur yang tadi juga dalam bacaan yang kedua yang dikatakan, yang diulang-ulang, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku sendiri. Sering sekali bertentangan dengan kehendak-Ku. Saya mau berlatih sesuatu yang saya sukai, tetapi pada saat yang sama saya melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini berbeda sekali. Atau contoh yang paling sederhana, saya ini suka badminton. Tapi kalau misalnya ada yang telepon untuk minyak suci, biasanya apa yang saya pilih? Saya pilih badminton. Sama seperti kita hari Sabtu, habis telepon supaya pelayanan yang lebih pasti, apa yang kita pilih? Sepak bola. Ini adalah gambaran bagaimana apakah kita mengikuti kehendakku sendiri atau kehendak Tuhan. Dan ini jalan yang harus kita lalui. Hal-hal konkret yang membantu kita untuk memurnikan perjalanan panggilan kita. Dan itu tidak enak, tapi kita butuhkan adalah kerelaan, ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita mohon agar Roh Kudus sendiri membantu dan menuntun kita. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Darah Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada hari raya kabar sukacita ini kita mohon kepada Yesus agar boleh meneladan semangat Bunda Maria dengan membuka diri bagi kedatangannya yang membawa keselamatan. Bagi seluruh gereja, ya Yesus, bimbinglah agar gereja tidak gentar melanjutkan perutusannya, membawa kabar baik kepada seluruh dunia, demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, ya Yesus, bantulah para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga, ya Yesus, dengan pertolongan Santa Perawan Maria, bantulah keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami agar menjadi pengikut-Mu yang setia, dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anugerahkanlah berkat ya Tuhan untuk Bapak Simon Rahman yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada hari ini. Juga untuk keluarga-keluarga-Mu yang merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka. Semoga kasih setia menyertai dan mendampingi berkat doa-doa Bunda Maria. Dan juga persembahkan pada Tuhan semua mereka yang sakit, yang membutuhkan doa dan permohonan serta rahmat kesembuhan dari Allah sendiri. Untuk segala harapan, doa dan permohonan kita, marilah kita mohon. Kita juga hendak sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing dengan semangat teladan hamba seorang Bunda Maria menjadi teladan hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan belas kasihan, pada hari ini kami berjanji kepadamu bahwa kami akan mengasihi Engkau dengan setia sepanjang hidup kami, berkat bimbingan dan doa restu Santa Perawan Maria Bunda kami. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggalmu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umatmu, agar dapat bersukacita merayakan misteri ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman, Sang Perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, Ia mengandung anak yang lahir di antara manusia untuk keselamatan manusia. Dengan demikian, digenapilah janji kepada putra-putri Israel, dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus, para malaikat sujud menyembah keagungan-Mu dan selalu bersukacita di hadirat-Mu. Maka perkenankanlah kami ya Tuhan menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukaria sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah mudah memberkati Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Sungguh agung misteri iman kita.
Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Saudara-saudari kita dalam kongregasi, juga dalam keluarga kita masing-masing yang telah mendahului kita ke rumah Tuhan. Mereka yang meninggal karena virus corona dan berbagai macam bencana alam lainnya. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua anak-anak-Mu agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang memanggil kita untuk setia kepada-Nya. Berbahagialah kita semua yang diundang Tuhan ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
doa komunis spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Lihat,
seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Ia akan diberi nama Immanuel. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung sang perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan kami layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, keluarga, komunitas, semua mereka yang kita bawa dalam doa serta seluruh aktivitas hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Amen.